sifat fisis dalam unsur-unsur periode ketiga. Nah, di sini kami akan menjelaskan sifat fisis dalam unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama, natrium, wujudnya logam, titik leleh rendah, konduktivitas listrik tinggi, warnanya perak mengkilap, lunak, dan dapat dipotong dengan pisau. Yang kedua, magnesium, wujudnya logam, titik leleh lebih tinggi dari natrium, konduktivitas listriknya tinggi, warnanya perak mengkilap lebih keras dari natrium. Yang ketiga, aluminium, wujudnya logam, titik leleh cukup tinggi, konduktivitas listrik tinggi, warna perak mengkilap, ringan dan kuat. Yang keempat, silikon, wujud semi logam, titik leleh sangat tinggi, konduktivitas listrik semikonduktor, warnanya abu-abu gelap, keras dan rapuh. Yang kelima, fosfor, wujudnya non-logam, titik leleh bervariasi tergantung alotropnya, konduktivitas listrik sangat rendah, warna putih atau merah kecoklatan. Yang keenam, sulfur, wujud non-logam, titik leleh rendah, konduktivitas listrik tidak menghantarkan listrik, warnanya kuning terang dan rapuh. Yang ketujuh, klorin, wujudnya gas, titik didihnya min 34,04 derajat Celcius, konduktivitas listriknya tidak menghantarkan listrik, warnanya kuning hijau. Yang terakhir, argon, wujudnya non-logam, titik lelehnya min 189,3 derajat Celcius, konduktivitas listriknya sangat rendah, warnanya ungu kebiruan. Di sini kami akan membahas sifat kimia pada unsur-unsur periode ketiga yang berisi tentang kereaktifan, reaksi kimia, dan konfigurasi elektron. Yang pertama akan membahas tentang kereaktifan. Kereaktifan suatu unsur dipengaruhi oleh kemudahan unsur tersebut berikatan dengan unsur lain dan dapat membentuk senyawa. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melepas atau menerima elektron, tergantung dengan kecenderungan dalam kemudahan dan kesulitan unsur tersebut menarik dan melepas elektron. Pertama, natrium sangat reaktif, diikuti magnesium dan aluminium yang sedikit lebih stabil namun masih reaktif dalam kondisi tertentu. Yang kedua, silikon adalah metaloid, memiliki sifat reaktivitas menengah. Silikon tidak terlalu reaktif tetapi dapat bereaksi dalam kondisi tertentu, khususnya dengan oksigen. Yang ketiga, fosfor, sulfur, dan klorin adalah non-logam dengan reaktivitas yang meningkat dari fosfor hingga klorin. Klorin sangat reaktif, terutama karena kecenderungannya untuk menerima elektron guna mencapai konfigurasi oktet. Yang keempat, argon adalah gas mulia yang tidak reaktif karena sudah memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Untuk unsur yang bersifat logam, dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin kurang reaktif, namun dalam suatu golongan dari atas ke bawah akan semakin reaktif. Sedangkan untuk unsur bersifat non-logam, dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin reaktif, namun dalam suatu golongan dari atas ke bawah akan semakin kurang reaktif. 1. Sodium. Natrium memiliki reaksi yang sangat eksotermis dengan air dingin menghasilkan hidrogen dan larutan natrium hidroksida yang tidak berwarna. 2. Magnesium. Magnesium bereaksi sangat lemah dengan air dingin, tetapi terbakar dalam uap. Kumparan magnesium yang sangat bersih yang dicelupkan ke dalam air dingin akhirnya akan tertutup gelembung-gelembung kecil hidrogen yang mengapungkannya ke permukaan. Magnesium hidroksida terbentuk sebagai lapisan yang sangat tipis pada magnesium dan ini cenderung menghentikan reaksi. 3. Aluminium. Serbuk aluminium yang dipanaskan dalam uap menghasilkan hidrogen dan aluminium oksida. Reaksi berlangsung relatif lambat karena adanya lapisan aluminium oksida yang kuat pada logam dan penumpukan oksida yang lebih banyak selama reaksi. 4. Silikon. Ada cukup banyak ketidaksepakatan dalam buku-buku dan di web tentang apa yang dilakukan silikon dengan air atau uap. Kebenarannya tampaknya bergantung pada bentuk silikon yang Anda gunakan. Gumpalan silikon abu-abu mengilap yang umum dengan tampilan seperti logam cukup tidak relatif. Sebagian besar sumber menyatakan bahwa bentuk silikon ini akan bereaksi dengan uap pada suhu merah untuk menghasilkan silikon dioksida dan hidrogen. Selanjutnya pada unsur-unsur periode 3, konfigurasi elektronnya sebagai berikut. Natrium 3s1, magnesium 3s2, aluminium 3s2 dan 3p1, silikon 3s2 dan 3p2,
fosfor 3S2 dan 3P3. Lalu sulfur 3S2 dan 3P4, klorin 3S2 dan 3P5, dan yang terakhir argon 3S2 dan 3P6. Tahukah kamu keberadaan unsur periode ketiga di alam? Unsur pertama yaitu natrium. Di alam, unsur natrium terdapat sebagai garam natrium klorida atau NaCl. Kedua, magnesium. Di alam, magnesium ditemukan di laut dalam bentuk mineral-mineralnya. Tiga, aluminium. Di alam, aluminium banyak dijumpai dalam bentuk silikat. Keempat, silikon. Di alam, silikon ditemukan dalam bentuk mineral. 5. Fosfor. Di alam, fosfor ditemukan dalam bentuk senyawa dan tidak dalam keadaan bebas. Keenam, belerang. Di alam, belerang dapat ditemukan dalam keadaan bebas maupun dalam keadaan senyawa. Dalam unsur bebas dapat ditemukan dekat kawah gunung berapi ataupun di bawah tanah, sedangkan unsur senyawa dapat ditemukan sebagai sulfida atau sulfat. 7. Klorin. Di alam, klorin dapat ditemukan dalam bentuk senyawa ion dengan logam-logam. 8. Argon. Argon dapat diperoleh dengan cara memanaskan udara dengan CaC2. Cara pembuatan unsur-unsur ketiga. Yang pertama, natrium. Logam natrium dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan garam NaCl menggunakan elektrode karbon. Proses ini disebut dengan proses Down. Yang kedua, magnesium. Logam magnesium dapat diperoleh dengan cara mengelektrolisis lelehan MgCl dengan elektrode karbon. Yang ketiga, aluminium. Pembuatan aluminium terdiri atas dua tahap, yaitu 1. Proses Bayer, merupakan proses pemurnian bauksit untuk memperoleh aluminium oksida atau alumina. Yang kedua, proses Hall-Héroult, merupakan proses peleburan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Yang keempat, silikon. Secara komersial, silikon diperoleh dengan cara mereduksi SiO2. Reaksi reduksi ini dilakukan dalam tungku listrik dengan batang karbon atau kalsium karbida, CaC2. Selain dengan mereduksi SiO2, silikon juga dapat diperoleh dengan cara memanaskan silikon tetrahihalida. Proses pemanasan ini dilakukan pada suhu tinggi menggunakan reduksi gas hidrogen. Yang kelima, fosfor. Proses pembuatan fosfor tergantung pada jenis fosfor, yaitu fosfor putih atau fosfor merah. Pembuatan fosfor putih, cara modern untuk memperoleh fosfor putih yaitu dengan mereduksi kalsium fosfat, pasir, dan batang karbon pada suhu 1300 derajat Celcius dalam tungku listrik. Pembuatan fosfor merah. Fosfor merah dibuat dengan cara memanaskan fosfor putih. Fosfor merah dalam keadaan murni dapat diperoleh dengan cara kristalisasi larutannya menggunakan batuan PeB. Keenam, sulfur atau belerang. Dapat dibuat secara industri melalui 3 cara, yaitu cara Sisilia, cara Fresh, dan cara Claus. Cara Sisilia, proses Sisilia digunakan untuk mengolah batuan belerang yang berada di atas permukaan tanah. Batuan yang mengandung belerang dipanaskan hingga belerang melebur dan terpisah dari batuan. Cara Fresh, pengolahan belerang dengan cara Fresh dilakukan untuk mengambil belerang cair dari dalam tanah. Cara Claus, pengolahan belerang dengan cara Claus menggunakan bahan baku gas asam sulfida H2S. Gas H2S dapat diperoleh dari hasil penambangan minyak bumi atau dari hasil pembakaran koks. Yang ketujuh, klorin. Klorin dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu elektrolisis larutan garam dapur dan mereaksikan klorida dengan MnO2 dalam H2SO4 pekat. Elektrolisis larutan garam dapur, proses ini menggunakan anode grafit dan katode raksa. Mereaksikan klorida dengan MnO2 dalam H2SO4 pekat. Pada proses reaksi ini, MnO2 berfungsi sebagai oksidator. Yang kedelapan, argon. Diproduksi secara industri dengan cara distilasi fraksi udara cair dalam suatu pemisahan udara kriogenik. Tahukah teman bahwa unsur-unsur periode ketiga memiliki banyak manfaat? Ini dia manfaatnya, disimak ya. Nah, natrium dipakai dalam pembuatan ester, pengawet makanan, penyedap makanan, untuk membuat sabun, deterjen dan kertas, serta sebagai pengembang kue. Magnesium dipakai pada proses pembuatan logam, kaca, dan semen untuk membuat konstruksi pesawat yang logamnya disebut magnalum, pemisah sulfur dari besi dan baja untuk membuat lampu kilat, dan sebagai katalis reaksi organik. Aluminium digunakan untuk membuat konstruksi bangunan, membuat magnet yang kuat, membuat logam hibrid yang dipakai pada pesawat luar angkasa, membuat berbagai alat masak, dan menghasilkan permata berwarna-warni seperti sapir, topaz, dan lain-lain.
Silikon dipakai dalam pembuatan kaca, pembuatan semikonduktor, pembuatan enamel, dan pembuatan IC. Fosfor digunakan untuk membuat dinding dan kepala korek api sebagai bahan baku pembuatan asam fosfat dan digunakan untuk produksi gelas pada lampu natrium. Sulfur dipakai sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat, digunakan dalam baterai, dipakai pada fungisida dan pembuatan pupuk, digunakan pada korek dan kembang api, digunakan sebagai pelarut dalam berbagai proses. Klor dipakai pada proses pemurnian air, dipakai pada disinfektan, digunakan sebagai pupuk, sebagai pengisi baterai, dan digunakan untuk menghilangkan tinta dalam proses daur ulang kertas. Argon dipakai sebagai pengisi bola lampu, dipakai dalam industri logam untuk membuat lapisan pelindung pada berbagai macam proses untuk mendeteksi sumber air tanah dan dipakai dalam roda mobil mewah.